Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, udah join ya. Gimana kabar Asyam? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. PTS-nya udah selesai? Apa? Ujian tengah semesternya udah selesai? Udah. Oke. Aman ya PTS-nya ya? Oke. Hmm. Oke, ini udah jam 10. Mister coba langsung mulai aja ya materinya ya. Oh iya, seperti biasa. Sebelum Mister masuk ke dalam materinya, latihan-latihan yang kemarin ada kesulitan nggak, Asyam? Enggak. Enggak ya? Oke, good. Penjelasan belum. Enggak ada. Iya. Asam cek dulu. Oke, soalnya Mister lihat ada yang masih belum selesai nih. Lagi jokal-jokal. Kenapa? Bukan ini. Lagi dicari dulu, ada yang itu lagi nyari, ada yang mau ditanyain nggak ya? Takutnya bingung. Boleh, boleh. Bukan itu dua berarti. Kalau yang soal bintang itu kita harus menyelesaikan yang soal-soal sebelumnya ya Asyam ya, karena kita harus tahu dulu programnya apa. Jadi kalau Asyam langsung tebak-tebak kayak gitu nanti nggak tahu nih programnya apa gitu kan. Jadi harus diselesaikan dulu yang sebelum-sebelumnya dikerjakan dulu oleh Asyam. Kayaknya terakhir. Terakhir cek udah nggak ada. Udah ya? Oke. Jadi nanti diteruskan aja ya Asyam ya. Iya. Oke. Baik, sekarang Mister mau coba masuk ke dalam materi selanjutnya. Di hari kerja ini, di bagian pro team, kita akan coba mempelajari terkait dengan loop. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mister share screen dulu ya. Sudah muncul share screen Mister? Sudah. Sudah ya? Oke, good. Oke. Jadi kita bahas pada hari kerja ini yang ketujuh adalah loop. Apa sih loop? Kalau Mister bilang loop, bayangan Asyam apa? Lompat. Lompat. Oke, yang lain. Arti kata yang lain. Ini kalau Asyam gimana? Enggak, bingung. Belum. Oke, loop itu dalam pemrograman biasanya kita juga sebut sebagai perulangan atau repeat. Kalau di dalam Scratch, Asyam juga pernah pakai repeat nggak? Ada blok. Nah, itu sama seperti loop yang ada di Python. Hanya saja di Scratch kita masih bentuknya blok. Nah, sekarang kita mau coba belajar. Asyam akan kita biasakan untuk mengcoding. Jadi membuat dalam bentuk kode, dalam bentuk statement. Nanti itu akan berbentuk perintah sama seperti loop di dalam Scratch bayangannya Asyam. Loop itu sama seperti repeat juga sama. Nah, loop itu sendiri itu sebenarnya ada banyak macamnya. Kenapa itu Asyam? Kameranya jatuh ya? Kameranya jatuh. Oke. Oke, udah siap? Oke, good. Di dalam loop sendiri itu kalau Asyam perhatikan di dalam Scratch utamanya ya. Kalau yang Asyam kan sekarang kebetulan yang ada gambarannya di Scratch ya. Itu kan ada macam-macam. Ada yang repeat berapa kali menentukan dengan angka atau repeat secara unlimited atau forever. Forever loop istilahnya di sini. Ini juga sama seperti itu. Nah, kita akan coba bahas bagaimana sih loop di dalam Python. Jadi, untuk ke dalam loop ini sendiri, kita nanti punya misi dari ProTeam. Kenapa kok kita harus belajar loop? Karena misi dari ProTeam ini, kita akan mau membuat suatu program di mana program itu dapat membaca kode promosi. Dan kode promosinya nggak cuma sekali yang harus kita baca, berkali-kali. Nah, inilah kenapa kita harus menggunakan loop. Contohnya programnya nanti seperti ini. Berasal dari program sederhana yang mana program ini nantinya akan melihat bagaimana input dari seorang pembeli dalam memasukkan kode promo. Setelah kode promonya dimasukkan,
akan dicek apakah kode promonya itu yang dimasukkan adalah musim panas. Kalau tidak, berarti maka muncullah error. Kalau betul, maka kode promo diaktifkan di dalam program. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi, di dalam program sederhana ini yang Asyam lihat, ini bentuknya komennya ini nanti kita buat apa sih yang ada di sini? Ini contoh apa ini? Pakai fungsi apa? While sama if. Oke. While-nya masa udah ada? Enggak, tadi udah sengaja kan Asam lagi nge-curse. Asam ngeliat ada teori while loop. Oh. Asam nggak buka-buka. Ada while. Oh. Jadi Pantes. if, Oh, kirain. Nah, if dan while. While, oke, ya betul. While itu adalah kode yang akan kita gunakan atau fungsi yang akan kita gunakan untuk membuat suatu perintah loop atau repeat di dalam Python. Nah, sebelum masuk ke while dulu. Jadi Mister mau masuk ke dalam kode sederhana dulu. Jadi awalnya itu hanya perintah kondisional. Fungsinya apa? Yang pakai if. Ada banyak macam ya if ya. Ada if else, ada if elif else. Bahkan yang terakhir yang kemarin barusan kita pelajari ada yang kondisional bersarang. Nested conditional. Nah, jadi ini sebenarnya berawal dari perintah sederhana saja ini, yaitu conditional if. Kalau betul ke kiri, kalau salah ke kanan. If else ini ketika kita mau buat suatu kondisional logika, isinya apa? Hanya ada dua nilai, yaitu nilai apa aja, Asyam? Bukan, yang if dulu. If itu kita menggunakan perintah untuk logika kan? Ya, betul, if dan else. Dia akan dilaksanakan jika perintahnya true. Sama. Oke. Nah, ya sama atau true. Sama dengan yang sudah kita tentukan. Dia nggak akan kita laksanakan jika perintahnya false atau tidak sesuai dengan yang kita tentukan. Oke, good. Nah, sekarang PR-nya kita, nah ini kan yang akan diusung oleh ProTeam. Kita akan membuat program yang bisa mendapatkan input sebanyak berapa kali input si user masukkan. Terserah. Nah, disinilah yang akan kita coba lihat nih. Kalau Asyam lihat, conditional if yang pertama ini, yang ini, kita modifikasi menjadi berada di dalam if-nya. Kalau kita lihat di sini seperti nested ya, nested if. Nah, ini kalau satu kali. Betul? Oh, jadi gimana? Oh, jadi kayak gini ya. Misalnya kita masukin kode promo. Nah, kita musim hujan. Kan itu salah, error. Masukkan kode promo. Jadi kalau itu masukinnya salah lagi, bakal keulang lagi gitu sampai benar. Yes, betul sekali. Konsepnya seperti itu. Nah, perulangan itu itulah yang kita mau pakai dengan loop. Oke ya? Oke, nice. Berarti udah paham ya, Asyam ya? Oke, good. Berarti konsep flowchart ini sepertinya udah dipahami oleh Asyam nih. Jadi semua nanti kode promo yang dimasukkan akan diseleksi dulu, dites. Kalau dia betul, maka selesai. Kalau dia salah, dia akan berubah menjadi loop untuk memasukkan kode promo lagi. Nah, itulah yang akan kita modifikasi dari if sederhana yang berbentuk nested dan semua sebagainya, kita akan buat ke dalam bentuk loop. Jadi bentuknya nanti akan berupa perintah while nanti. Gimana? Oke, Mister lanjutkan ya. Ya, itu kalau ada yang ngebaca. Ngebaca apa Asyamnya? Membaca itu, ikra. Oh, oke. Oke. Yang kayak gini. Yang mana? Kalau salah, kan kalau salah nggak harus diulang lagi. Ya, betul. Kalau salah harus diulang lagi dan harus disesuaikan. Kalau salah harus diulang lagi sampai benar. Betul. Pas. Itu salah satu contohnya juga ya. Nah, jadi di sini itu gunanya loop itu adalah untuk mengulang sesuatu hal di mana nanti perulangan itu diharapkan bisa menyesuaikan dengan kondisi yang kita harapkan. Itulah loop. Nah, ini yang tadi mungkin Asyam udah
Ini ya udah sempat baca juga. Jadi pengulangan ini yang akan kita masukkan ke dalam perintah loop tadi. Nah, kalau yang ini tadi input outputnya udah Asyam pelajari sebelum-sebelumnya ya, print, input dan sebagainya. Nanti ini ekspresi logisnya. Nah, ingat ya ekspresi logis tadi yang sempat Mister Spill di awal, Mister ingatkan lagi, ada dua ekspresi logis yaitu true or false. Hanya dua. Nah, dari inilah nanti akan kita tentukan akan kemana perintah ini dilaksanakan. Oke, nice. Oke, kita langsung masuk ke dalam perulangannya. Jadi alat yang akan kita pakai di sini adalah loop. Nah, sebelum masuk ke dalam alat itu sendiri atau kita masuk ke dalam komennya loop yang nanti akan kita buat di dalam Python, Mister juga mau konfirmasi dulu mengenai ekspresi logis yang tadi Mister spill nih dari awal, ya kan? Kalau ekspresi logis itu tadi ada berapa aja sih yang ada apa aja sih macamnya ketika kita mau berkenalan dengan yang namanya ekspresi logis? Apa aja yang Ada dua. apa aja? Bisa true or false. Oke. Kemudian true or false itu untuk membandingkannya dengan menggunakan tanda apa aja sih? Operator yang digunakan untuk ekspresi logis? Tanda petik. Kalau Asyam bingung mengucapkannya bisa diketik. Ketik aja ya. Ya, boleh diketik. Udah, langsung kirim ya. Oke. Oke, nice. Good job. Nah, sekarang tanda-tanda ini bisa dikombinasikan nggak? Jawabannya bisa apa enggak? Ini kan ada tanda lebih kecil sama. Bisa. Mengkombinasikannya dengan perintah apa? Kalau di dalam ekspresi logis. Bisa menggunakan. Coba diketik kalau misalnya Asyam bingung. Komennya apa? Atau kode yang harus diketik apa di dalam Python? Oke, nice. N untuk apa? Bisa nggak menjelaskan? Kapan sih kita harus menggunakan N? Saat apa? N itu adalah sebuah perintah. Saat kita harus melakukan sebuah perintah tersebut. Tapi, kalau or, kita hanya perlu menyelesaikan sesuatu. Kalau N, kita harus menyelesaikan dua-duanya atau hasilnya akan salah. Tapi kalau OR, cukup melakukan satu saja akan membuatnya benar. Oke, good. Alhamdulillah, mantap. Nah, jadi udah ingat ya? Masih ingat ternyata. Nah, betul sekali yang disampaikan Asyam tadi. Jadi ini tipe-tipe logis yang harus kita ketahui ya, harus kita tetap jaga nih. Kita tahu bagaimana sih nanti pengembangannya, kemudian penggunaannya, dan arti dari setiap kode yang harus kita masukkan. Oke, nice. Yang kedua, terkait dengan apalagi ya? Ini tadi kemarin udah sempat kita tes, udah oke. Nah, sekarang perintah berkondisi. Apa sih perintah berkondisi itu? Tadi udah di-spill nih di awal sama Mister. Yang flowchart tadi itu. Jadi kalau dikalimatkan secara bahasanya Asyam gimana yang Asyam pahami? Yang flowchart tadi itu perintah berkondisi loh. Jadi ada suatu kondisi. Perintah berkondisi itu adalah sebuah perintah yang memiliki sebuah kondisi khusus. Oke, contohnya sebutkan deh salah satu contoh, terserah Asyam. Apa sih contohnya perintah berkondisi di kehidupan sehari-hari? Asyam juga boleh. Ntar Mister sesuaikan coba. Gimana? Asyam izin testing dulu, Asyam mau ngasih lihat aja. Salah. Nah, di community munculnya atau yang kurs. Nah, mana tuh? Ini buka dulu online lesson. Course saya bagikan.
yang seperti mana ya? Coba cek dulu. Ini nomornya agak banyak. Oke, apa? Nah, sembari nunggu contohnya. Yang sudah Asyam pahami untuk perintah berkondisi itu tadi macamnya apa aja? Pakai apa kode yang kita gunakan? Yang pertama, true or false. oke, itu ekspresi logisnya. Kemudian selanjutnya, saat kita mau mendefinisikan perintah kondisi, menggunakan fungsi apa kodenya? Nggak tahu. Yang tadi, if And else. else. Oke, satu lagi. Ada lagi? If, else, sama satu. If. Oke, good job. Nah, itulah salah beberapa contoh yang untuk perintah berkondisi ya. Maksudnya komennya. Ini Mas Mari nunggu Asyam terbuka nih. Nah, oke. Udah, aja lanjutin aja, bingung. Bagus sekali kebukanya bakal lama. Nah, terkait dengan contoh tadi perintah berkondisi. Sebenarnya gampang aja Asyam contohnya. Misalnya kayak gini. Kalau Asyam lapar, Asyam melakukan apa? Nyari makanan. Nyari makanan. Itulah contoh perintah berkondisi sudah. Gampang kan? Jadi ada suatu kondisi yang harus kita tuju untuk melakukan kegiatan itu. Contohnya tadi, kalau Asyam lapar, ya makan. Kalau Asyam haus, minum. Nah, itulah contoh dari perintah berkondisi. Secara sederhana, itu adalah sesuatu yang harus kita tuju ketika kita akan melakukan suatu kegiatan. Tapi udah oke, konsepnya Asyam udah oke. Tinggal nanti dilatih terus ya ketika nanti kita akan ada di course itu. Nah, itu dikerjakan semuanya. Nah, ini tadi yang contohnya perintah berkondisi yang Asyam sebut tadi, if, else. Satu lagi adalah if. Nah, ini dia. Dan yang terakhir kemarin adalah contoh untuk perintah berkondisi yang bersarang. Nah, ini flowchartnya yang tadi di awal ya, di spill di awal terkait dengan flowchartnya, terkait untuk pemasukan vouchernya. Nanti kita akan pelajari ini untuk masuk ke dalam perintah loopnya. Nah, ini contoh if sederhananya. Dan nanti kita akan modifikasi menjadi sebuah loop di mana nanti akan selalu mendapatkan input dari si user supaya kita mendapatkan kode promo yang sudah kita inginkan. Nah, ini nih. Sekarang kita coba untuk memodifikasi ya yang tadi ya. Tadi di awal kita hanya membentuk suatu perintah kondisi yang ada di sini. Gimana sih loopnya kalau kita mau buat flowchart? Ya, Asa mau bertanya? Atau kepencet nih? Enggak. Oke, siap. Aman ya? Nah, ini gimana sih kita akan membuat loopnya? Loop itu berarti berulang. Jadi kalau kita menganalogikan, berarti perintah ini selama dia tidak menentukan atau bertemu dengan kondisi yang kita inginkan, maka akan berulang lagi dari awal. Jadi di awal tadi yang kondisinya seperti ini akan diulang untuk memasukkan kode promo lagi ketika kode promonya itu bukan musim panas. Nah, setelah kode promonya oke, maka dia akan masuk ke dalam kode promo yang akan Gimana? Mau ditanyakan, Syam? Berarti seperti masukin password seperti memasukkan password ke laptop atau ke handphone ya? Salah coba lagi. Yes, betul. Kan itu kan tidak dibatasi kan, Asyam mau memasukkan berapa kali pun boleh sampai benar. Nah, itu password atau password di handphone atau password di PC. Itu menggunakan loop. Selama itu tidak sesuai, maka akan diulang terus si user melakukan input. Oke, nice. Contohnya udah bagus tuh.
Nah, sama seperti kode voucher ini, seperti tadi password. Nah, cuman ini berbentuknya kode voucher yang berbentuk string yang masih bisa dilihat. Kalau password udah ditutup kan, biasanya kan namanya nama passwordnya, atau baru kita klik show baru kita melihat passwordnya. Nah, ini secara sederhana perintah loop itu akan merepresentasikan seperti ini bentuk flowchartnya. Ketika dia betul, jadi kalau tadi Asyam udah lihat ada while-nya itu di sini. Ketika ekspresi logisnya itu betul, maka dia akan melaksanakan yang ada di dalam tubuh while-nya atau body code-nya. Jadi code yang ada di dalam tubuhnya atau dalam body-nya akan dilaksanakan. Tapi kalau enggak, maka dia akan melewati body code yang ada di dalam perintah while. Oke, nah ini sekarang yang tadi kita sudah modifikasi secara flowchart-nya, kita buat nih ke dalam bentuk code-nya. Oke, sebentar. Ini kenapa? Nah, ini dia ekspresinya dulu ya. Yang tadi sempat Asyam baca tadi. Jadi while ini adalah ekspresi ketika kita mau membentuk suatu loop di dalam Python. Di dalam bentuk flowchart-nya, dia dilambangkan dengan bentuk segitiga. Seperti ini. Bukan segitiga. Jajar genjang. Atau belah ketupat. Nah, ini perintah while-nya. Kemudian, body code-nya atau tubuh kodenya yang ada di dalam while, itu ditulis dengan ada indentasi di dalam while-nya. Nah, ini yang dilaksanakan tindakan 1-3 ini, itu merupakan gambar kotak yang ada di dalam flowchart-nya. Nah, ini melaksanakan tindakan. Oke ya. Jadi paham ya untuk melingkan antara flowchart dengan si code-nya tadi. Karena apapun itu saat kita melakukan suatu code itu harus melakukan pembangunan flow dulu supaya bisa gampang untuk dipahami baik oleh kita atau baik rekan tim kita. Nah, oke, itu kondisi loopnya ya secara umum. Kemudian bentuknya tuh nanti seperti apa sih penulisan secara code-nya, contohnya ya. Nah, ini contohnya nih. Kita akan menerima input berupa nomor kartu. Kemudian nomor kartu ini diseleksi dulu, dicek apakah sesuai nggak dengan kondisi yang diinginkan untuk di repeat atau di looping atau diulang. Nah, ya. Setelah cocok, maka akan melaksanakan bentuk code yang ada di dalam tubuhnya atau body code-nya dilaksanakan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terus. Itu akan terus berulang seperti yang tadi Asyam katakan. Saat kita mau memasukkan input password ya Mister, betul. Password itu yang dimasukkan akan dicek. Cocok? Nggak cocok. Masukkan lagi. Akhirnya sampai cocok, baru dia masuk ke dalam Windows. Nah, kalau di sini akan di print kamu menang. Nah, itu ya. Contohnya, analoginya antara apa yang tadi disampaikan Asyam terkait dengan input password dengan yang contoh di ProTeam ini. Nah, itulah salah satu contoh yang akan kita pelajari di dalam loop-nya. Nah, begitu pula terkait dengan string atau integer data tipenya, itu juga bisa kita seleksi di sini. Sama seperti pada saat kita belajar terkait dengan conditional if. Dan conditional if ini sama sifatnya seperti yang di while, dia akan menyeleksi dulu. Dan di dalamnya pun bisa dibuat nested sebenarnya. Tapi nanti kita akan pelajari nanti pada saat sudah mempelajari bentuk while sederhana dulu. Sama begitu pula yang if pun juga bisa di nested. Oke. Kemudian selanjutnya ini tadi masih sama contohnya. Nah, ya gimana? Ya, kita langsung ke course aja ya. Ini contohnya. Udah boleh. Boleh, yuk kita masuk ke course yuk. Sabar. Oke. Sabar, itu Viti ini salah bukan? Ini ada di basic, Python basic. Course-nya ada yang di ini ya, yang di control structure. Yang lesson 3. Oke, nomor lesson 3. Ini kenapa punya Mister ngeblank nih? Kenapa? Asal mau saya screen.
Oke. Sebentar, Mister matiin dulu stop share Mister dulu ya. Oke, silakan Asyam. Sabar. Yang ini. Oke. Oh, course-nya yang longevity, yang lesson 3 Yang ini. lagi ini. Oh, Fitri. Iya, yang Tadi lesson saya 3. ngerti nih, karena lesson 3. Ngerti Coba nggak? cek Asal dulu. ngikutin angka 3 aja. Oh, Kalau ngikutin iya iya. Ngikutin ininya angkanya ya. Oke. Nah, coba. Mhm. yang mana ya? Yang keempat itu kan tadi di dalam flowchart-nya harus dicek dulu kan, baru melaksanakan body, berarti salah. Oke, yang ke terakhir, kelima yang betul. Karena kondisinya itu akan dilaksanakan ketika seluruh tindakannya itu akan dilaksanakan ketika kondisinya itu benar. Jadi 1, 2, 5. Oke. Tis dulu, takutnya penting. Oke. Hmm. Nah, ini contoh untuk ini ya. Contoh untuk membuat loop saat kita mau mengecek password. Yang tadi Asam bilang tuh. Ngecek password juga bisa. Ini contohnya nih. Ekspresi logis yang digunakan ketika kita mau menggunakan conditional if atau while loop itu sama. Operatornya juga sama. Sabar dari Q. Dari Q. Key. Dia Oke. aja. Oke. Oh, jadi passwordnya itu dari Q sampai ke Y. Yap, betul sekali. Ada di keyboard. Bener. S-nya, oke.
pajak. Mister, Asam mau nanya. Boleh. Asam kok tadi kan Asam baru saja mengerti sekali. Nah, kan kata Mister itu tab sama dengan 4 kali spasi. Nah, jadi Asam mengerti sekali tab. Nah, jadi itu cuma mencapai 3 spasi. Ya, dia itu tab sifatnya kalau di dalam IDE atau pemrograman itu akan menambahkan jumlah spasi biar sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Jadi kalau Asyam tadi 1 spasi udah ditambah 1 spasi ketika dipencet tab, maka dia hanya akan menambahkan sisanya 3 spasi. Misalnya Asyam ngetiknya spasinya 3 kali, di tab tinggal sekali. Jadi intinya dia akan membentuk 4 spasi apapun kondisinya. Jadi bukan ditambah ya Asyam. Nggak seperti Microsoft Word. Kalau Microsoft Word kayak gitu. Ini hanya untuk mempermudah kita pada saat kita melakukan kode. Kayak gitu. IDE-nya biasanya membantunya seperti itu. Defaultnya kayak gitu. Jadi daripada Asyam pencet spasi dulu baru tab, langsung aja tab. Saat kita butuhkan 4 spasi langsung tab aja. Jadi biar menghemat waktu. Karena nggak nanti kedepannya bakalan banyak nih kode yang akan diketik Asyam. Oke. Ayo Kak, Nih. kasih ceplok. Apa? Wah, good. Ini apa nih? Debugging, perbaiki masalah dalam program. Coba cek langsung ke dalam kodenya dulu. Kira-kira ada nggak sih yang nggak sesuai dengan penulisan code? Baris pertama, baris kedua, sampai baris kelima. Aturan penulisannya seperti apa? Harus betul ya. Ya ini. Kenapa itu kok dihapus? Soalnya, rasa kalau lebih kecil. Enggak, ini nggak apa-apa. Oke. Ini kita dulu Asyam. Kita cek dulu penulisan kodenya dulu. Bentuknya bener apa enggak? Baru nanti kita coba lihat ulik di dalam esensinya apa. Kita lihat di soal. Karena kan ini kebetulan kalau debugging itu kode yang sudah ada itu dicek. Bener nggak ini? Kurang apa nih? Kurang titik koma kah? Kurang tanda petik kah? Nah, itu harus dicek dulu. Nah, sekarang kita cek dulu yang seperti itu dulu. Baru nanti kita cek di dalam soalnya. Nah, baris kedua itu kalau Asyam lihat apa yang kurang? Ada yang kurang atau sudah tepat? Penulisan while. Sudah tepat. Apa yang kurang tepat?
Sudah tepat. Oh, sudah tepat. Lihat ya di bagian 2 itu, di bagian akhir while itu ada titik ada titik 2 nggak? Ada. Bagian akhir while-nya. Oke. Nah, udah ada ya. Nah, terus di bagian print nomor 3 udah tepat belum baris ketiganya? Saat kita mau mendefinisikan print, bukan masalah identasi, tapi ke arah penulisan printnya. Coba dicek. Betulkah seperti itu? Yang kami... Gimana? Oke, good. Terus, oke, kita lihat dulu yang bawahnya, penulisan inputnya. Yang keempat, oke. Yang kelima, ini kita ngomong penulisan dulu ya. Yang kelima, coba cek. Betul apa salah? Coba satu. Penulisan dulu nih, kita mau coba cek. Karena debugging itu banyak macamnya. Penulisan juga bisa kenapa ada titiknya? Ya, kurang tanda petiknya. Di bagian mana tanda petiknya berarti? Yang perlu ditambah, yang nomor 5. Baris kelima. Kok nomor 5? Bagian mana nambahnya? Tadi di sini ada tanda titik kayak ini. Oke, good job. Nice. Nah, sekarang penulisan kode udah bener nih, secara kode nih. Tinggal kita sesuaikan di soalnya. Nah, soalnya sekarang maunya apa? Toko buka dari jam 10 sampai 24. Nah, pada jam 10 buka. Jadi jam 10 itu langsung buka ya. Jam 10 itu termasuk yang buka tokonya. Tapi pada jam 24 tutup. Berarti 24 itu nggak buka, berarti tutup. Sekarang kita cek di nomor baris kedua. Apakah sudah betul? Dia mintanya jam 10 buka Asyam. Kalau di situ waktunya gimana? Berarti kita perlu memodifikasi bagian waktu. Dari jam 10 ke atas berarti kan sampai 24. Harusnya gimana? Lebih kecil sama dengan. Kalau lebih kecil sama dengan, apakah artinya jam 10 sampai 24? Kalau dia biar bisa mengcover angka 11, 12, 13, lebih kecil sama dengankah, betul? Nah, good job. Jadi lebih besar sama dengan 10. Dan 24 tutup. Berarti angka 24 tidak termasuk ke dalam while. Berarti seleksinya gimana? Betul tadi, nggak perlu ditambah sama dengan. Karena angka 24 itu tidak masuk ke dalam perintah yang betul. Karena ini nanti kita akan membuat perintah untuk mencetak kami buka. Bukanya tadi sampai jam 10 sampai 24, tapi 24-nya tutup. Berarti sebelum jam 24 tutup. Berarti dia cukup pakai tanda lebih kecil, nggak perlu sama dengan yang 24. Waktu lebih kecil 24. Oke, nice. Terus, belum, ini apa nih? Belum, nanti dulu Asyam. Jadi kita cek dulu soal selanjutnya. Tadi bukanya udah oke ya sampai itu. Terus waktunya gimana nih? Coba dicek lagi. Perintahnya suruh ngapain lagi? Waktunya itu harus di-input terus ketika dia si user mau mengecek waktunya. Betul ya? Berarti waktu yang di bagian baris keempat itu dimasukkan dulu, diindentasi dulu. Masuk ke dalam while-nya karena dia akan dieksekusi bersamaan dengan while. Yang keempat, baris keempat itu di tab dulu sekali. Dimasukin sekali, sekali aja. Sejajar dengan print. Sejajar dengan print yang kami buka. Oke, good. Nah, terus apa lagi tadi ya? Setelah itu, ketika dia memasukkan lebih dari apa yang sudah kita tentukan, atau kurang dari jam 10, atau lebih dari jam 24, maka dia dimatikan dan dikatakan kami tutup jam buka 10 sampai 24. Oke, kami tutup jam buka jam 10 sampai jam
24. Nah, oke, nice. Nah, ini di run kenapa itu? Coba ini tadi udah di run? Oh, ini kayaknya nge-lag ya punya Mister ya. Oke. Juga bad input. Di bagian waktunya, Asyam itu kan setting integer ya. Ada 2 fungsi. Coba dicek lagi yang baris keempat. Ada 2 fungsi kan? Integer dengan input. Punya kurungnya integer ada apa enggak? Kurung buka dan kurung tutup. Nah, kalau nggak ada berarti perlu ditambahin. Itu yang menyebabkan bad input di bagian bukan kurung tutupnya integer. Kurung bukanya kan udah ada, kurung tutupnya di paling belakang berarti. Di paling belakang baris keempat. Yes. Itu kan punyanya input. Nah, sekarang punyanya integer dikasih. Nah, yes. Itu kan ada tanda semacam gray box ya. Kirinya ada. Nah, sekarang coba masukkan. Oh, Asyam tahu yang salah. Kenapa? Itu kurang. Oke. Good job. Jadi perlu dikonversi ya. Oke, good. Oke. Oke. Oke, mantap. Oke, jadi maksimal itu adalah 23:59 menit sampai 59 detik. Nah, karena belum 24. Kalau 24 tertutup. Nah, sekarang sama nih kondisinya seperti tadi. Cuman ini promo. Nah, coba. Soalnya gimana kita lihat dulu tuh. Menanyakan untuk memasukkan kode promo. Nah, ini udah ada kan? Masukkan kode promo. Oke. Kemudian itu adalah input untuk mengecek apakah kode promonya itu hidup atau bukan. Terus apalagi? Mana soalnya tadi? Oh, ini auto check. Oke, Asya mau cek dulu auto checknya, silakan. Nah, udah ya. Nah, setelah itu jika kode promo yang salah dimasukkan, maka harus mencetak kode promo tersebut tidak berlaku. Berarti perintah kode promo tersebut tidak berlaku harus dicetak di bagian mananya? Di bawahnya. Di baris kedua, oke. Terus dia masuk ke dalam tubuhnya while atau di luar tubuhnya while? Di dalam. Yes, good job. Nah, sekarang coba dimasukkan perintah untuk mencetak kode promo tersebut tidak berlaku di dalam tubuhnya while. Karena perintah tersebut sesuai dengan ekspresi logis yang sudah kita tentukan. Sabar. Nah, Asyam, untuk meminimalisir salah ketik, Asyam copy aja dari sini. Kode promo tersebut tidak berlaku sampai titik. Nah, jadi nanti di copy, habis itu di paste di bagian kodenya. Nah, good. Sampai titiknya ya. Karena sistem kita ini memang harus sama persis, Asyam. Jadi rekomendasi untuk penulisan argumennya kita copy aja dulu. Baru di paste di bagian dalam fungsi printnya. Bahaya nih. Kenapa?
Kenapa? Nah, kalau gini. Kok kayak gitu? Yang di copy tadi waktu di blok di copy nggak? Diklik di apa? Di Ctrl C. Kode promo tersebut tidak berlaku, di blok dulu, habis itu Ctrl C, habis itu balik lagi ke bagian tempat editor code-nya. Dari sini. Blok dulu, terus Ctrl C, kemudian Ctrl C, terus balik ke dalam perintah printnya tadi, Ctrl V. Bisa? Nah, itu muncul tuh. Nah, kode yang belakangnya dihapus, sama yang baris ketiga dihapus. Itu kurang tanda titik, Asyam, hati-hati. Nanti kita nggak bisa lanjut ini kalau kurang tanda titik. Harus sama persis sampai titik spasi dan komanya. Kode promo tersebut tidak berlaku, itu harus di titik. Panjang juga. Sudah? Lagi itu, lagi nyari yang awalnya. Nyari awalnya yang mana nih? Sebentar, ini punya Mister apa nge-lag ini? Mister buka lagi. Oh iya, apa ini? Gak tahu. Aku lagi berusaha hapus. Oke, delete. Oke, bawah. Yang tadi udah betul tuh, di blok ke atas. Taruh di bagian belakangnya berlaku code. Tahan shift. Kemudian tekan tombol atas. Tahan shift, tekan tombol atas. Ah, delete. Oke, good. Nah, itu yang baris keduanya disesuaikan dulu. Kodenya itu ada 2 tuh. Tulisan kode. Kode-kode promo. Iya. Kode-kode promo. Berarti kodenya banyak. Iya. Masuk. Kayaknya huruf besar ya, Asyam. Nanti kita kena auto check. Oh, iya. K-nya di bagian kode itu huruf besar. Huruf K-nya. Oke. Oke, good. Nah, setelah itu di perintah soalnya mengatakan setelah dia cocok dengan hidup atau ya cocok dengan hidup ya, maka dikatakan kode promo diterima. Nah, berarti kalau sudah nggak sesuai dengan seleksi yang ada di while, maka dia akan keluar ke dalam dari tubuh while-nya. Maka akan diketik di baris ketiganya pakai perintah yang tadi, kode promo diterima. Coba sekarang diketik untuk penulisan kode promo diterimanya di baris selanjutnya. Masuk ke dalam indentasinya bukan masuk ke dalam while-nya ya, tapi di luar tubuh while. Berarti perintah print-nya ada di luar tubuh while. Oke, good. Kode promo diterima. Kode promo diterima. Boleh juga diketik, boleh di copy kayak tadi juga boleh.
Udah. Sudah? Coba dijalankan. Oke. Sekarang hidup. Kode promo bersifat can sensitif. Oke. Oke, good job. Sudah? Tapi Kenapa lanjut. Coba sesuaikan sama perintah itu. Panjang, kesehatan, hidup. Panjang, kesehatan, hidup. Kode promo diterima. Kesehatan. Hidup. Nah, oke, nice. Nah, seperti itu ya kira-kira untuk loop sederhananya ya. Nah, sekarang kita ini dulu, stop dulu scoresnya. Nah, sekarang Mister mau coba lanjutkan dulu ya di bagian materinya ya. Dari sebelum masuk ke materi selanjutnya yang untuk loop sederhananya, Asyam ada mau ditanyain nggak? Jadi bisa nggak misalkan tadi kita kan nulis hidup tapi pakai huruf gede. Salah. Misalnya kita dipindahnya dikasih lower. Betul. Jadi itu bisa jadi benar nggak? Iya. Nah, jadi begini Asyam. Kemarin kita udah belajar mengenai lower ya. Pernyataan Asyam tadi betul. Ketika kita memang membutuhkan itu tidak harus case sensitif, maka kita buat lower. Tapi kalau di dalam programnya itu membutuhkan betul-betul kode voucher yang valid, misalnya nih, contohnya kayak kita ngomongin password. Password huruf besar dengan password huruf kecil sama apa enggak? Beda kan? Nah, itu saat kita membutuhkan scan sensitif, jangan dikasih lower. Sama seperti kode promo. Jadi kita kode promo itu harus betul-betul tepat penulisannya. Nggak boleh ada yang di huruf besar atau huruf kecil dan sebagainya. Misalnya ya. Tapi kalau ternyata kita nggak membuat itu semacam batasan harus huruf besar atau huruf kecil, dikasih lower. Betul, Asyam tadi yang dikatakan. Jadi tergantung dari kebutuhan program Asyam. Tadi kebetulan yang ini kita memilihnya itu untuk yang betul-betul harus tulisannya sama persis, nggak boleh beda, karena ditakutkan ada nanti yang namanya dikiranya itu udah oke, ternyata enggak, sensitif ternyata, atau kode promonya nggak cocok. Nah itu tujuannya ya. Jadi tergantung kebutuhan dari Asyam atau programnya. Oke ya Asyam ya. Terus ada lagi? Halo, kenapa Asyam? Gak apa-apa, tadi Asyam lagi mau. Oh, kirain nanya sama Mister. Oke, selanjutnya kalau gitu Mister lanjutkan dulu ya yang kode untuk terkait dengan loopnya, pelajaran terkait loopnya. Ini tadi kita mempelajari terkait dengan loop yang sederhana dulu ya. Nah, kita akan coba masuk ke dalam materi selanjutnya, membahas lebih dalam lagi terkait dengan loopnya. Nah, Mister izin share screen lagi. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke. Sekarang loop dengan counter. Kalau tadi loopnya hanya sederhana aja nih, kita nggak mengikutkan variabel apapun. Jadi di sini ada counter. Counter ini gunanya untuk menghitung berapa kali sih perulangan yang sudah kita lakukan. Nah, ini variabel custom sebenarnya. Jadi ada variabel yang kita setting untuk menghitung berapa atau jumlah perulangan yang sudah kita lakukan. Bagaimana cara membuat variabel counternya?
Nah, ini tadi sebagai contoh di awal kita membuat hanya sebatas ini ya, ekspresi yang benar dan salahnya. Nah, sekarang kita membuat variabel counter nih di atasnya. Ini variabelnya ini bebas namanya. Asyam boleh kasih nama total atau coba atau jumlah, boleh, terserah. Yang penting ini tujuannya untuk menyimpan banyaknya perulangan yang akan kita lakukan. Jadi kita akan mau menambahkan ini nih di bagian while kita. Selanjutnya while-nya sama. Nah, itu yang akan kita tambahkan. Untuk selanjutnya, dalam-dalamnya while itu tetap mengikuti yang while sederhana tadi ya. Ingat, kita juga mengetahui ada yang namanya nested ya, bersarang. Nah, ini contohnya di sini. Jadi ada kemungkinan nanti nestednya apa? Bisa nested if, bisa nested while, tergantung dari kondisi yang akan kita inginkan. Nah, kita coba cek di bagian tugasnya nih sekarang. Yang tadi mirip seperti tadi kode promo. Nah, di sini kita sediakan satu variabel counter. Ya, di sini kebetulan namanya percobaan nih. Dimulai dari angka 1. Oke, variabel ini sekali lagi Mister sampaikan ini untuk menyimpan variabel atau berfungsi sebagai variabel counter. Namanya bebas. Ini contohnya percobaan. Mulainya pun bisa dari 0, dari 1, itu pun juga tergantung dari kebutuhan kita. Karena di sini akan menghitung jumlahnya, berarti kan dimulainya dari 1 dong ya, otomatis kan. Boleh dimulai dari angka 1. Nah, kemudian memasukkan kode promonya, dicek. Jadi kita sudah siapkan variabel counternya, kemudian kita cek apakah promo yang di input tadi di awal itu tulisannya tahun baru apa enggak. Kalau enggak, nah ini nih berarti kan masuk ke dalam seleksinya while. Tidak sama dengan, berarti kalau bukan tahun baru. Makanya masuk ke dalam tubuhnya while, ya kan, body code-nya while. Yang nanti akan dieksekusi yang pertama adalah kita menambahkan percobaan itu 1 poin. Jadi ini tanda plus sama dengan ini maksudnya percobaan sama dengan variabel 1 ini tadi, nilai 1 ini ditambah dengan 1. Nah, jadi 2 posisi sekarang nilainya percobaan. Mister ulangi ya. Percobaan plus sama dengan 1 ini maksudnya variabel percobaan akan di-assign ke dalam value yang nilainya 1 ditambah 1. Jadi sama dengan 2. Jadi sekarang nilai percobaannya jadi 2. Setelah itu kita cetak print error. Setelah kita cetak print error, kita suruh lagi user memasukkan input kode promo lagi. Sampai dia mencapai atau berbentuknya ini tulisannya tahun baru. Kalau sudah dapat tahun baru, maka kode percobaan tadi ini di bagian variabel counter tadi akan di print di sini menjadi dipanggil dengan nama percobaan. Ini bukan attempts ya. Attempt ini maksudnya dalam bahasa Inggris kemarin belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Attempt ini maksudnya di percobaan ini. Jadi kode diterima pada percobaan akan diambil ke dalam bentuk counternya. Diambillah ke dalam variabel si percobaan yang akan disematkan ke dalam perintah print. Jadi di sini kalau dilihat kodenya ini kita lihat nih. Ini kan percobaan pertama 1, senang. Percobaan kedua jeruk, salah. Percobaan ketiga tahun baru. Nah, betul kan? Saat dia betul, maka perintah while akan keluar. Si kodenya nggak akan di dalam tubuh while, nggak akan dieksekusi lagi. Keluar dan memasukkan ke dalam kode selanjutnya. Yaitu kode diterima pada percobaan ketiga. Tadi kan udah ditambahkan 1. Awalnya 1 jadi 2. Habis itu muter lagi. 2 ditambah 1 lagi 3. Pas ketemu tahun baru stop. Nah, jadi posisi percobaan udah variabelnya itu nilainya udah 3. Makanya di sini muncullah angka 3 pada percobaan yang terakhir. Gitu ya cara bacanya. Dari cara baca ini Asyam ada yang bingung nggak? Enggak, tambah ngerti. Tambah ngerti. Oke, nice. Alhamdulillah. Ngerti dari kodenya, Bang. Oke, good job. Nanti kita coba di bagian course-nya. Gimana, Syam? Soalnya kan kalau percobaannya lebih dari 3 di handphone bundanya Asyam, itu bakal otomatis mengunci. Otomatis mengunci apa ini? Mengunci device, jadi nggak bisa digunakan Oke. Ya, nah itulah yang kalau kita di sini analoginya lebih ke arah yang
komen terakhir, dia akan otomatis mengunci. Kalau dia udah ditentukan nih counternya sebanyak 3 kali gitu kan misalnya. Jadi yang ketiga dia akan otomatis mengunci. Atau ada juga yang dia dikasih waktu 5 menit dulu. Silahkan tunggu 5 menit ya gitu kan biasanya kalau kita ngomongin password atau ngomongin PIN dan sebagainya. Oke, good job Asyam. Nah, ini tadi keterangannya tadi Mister sampaikan ya. Loop dan counternya. Oke, ini juga sama masih loop dan counter. Nah, kita coba masuk ke dalam course. Oke, lanjut lagi ke course-nya. Jadi tambahannya di sini adalah counter ya Asyam ya. Tadi kita hanya mempraktekkan kondisi yang sederhana tanpa counter. Sekarang kita menyiapkan satu variabel di mana variabel itu untuk menyimpan banyaknya perulangan. Nyebutnya kita di dalam bagian pemrograman itu disebutnya counter. Nama variabelnya bebas, bisa pakai percobaan dan sebagainya. Nah, sekarang untuk lebih memahamkan ini, coba Asyam ke course-nya. Udah. Masih loading ya? Loading, oke. Kita cek untuk variabel counter. Jadi variabel counter itu sekali lagi Asyam ya, Mister mengingatkan, dia bukan berada di dalam tubuh loop ya. Sebelum loop, sebelum while dilaksanakan. Pendefinisiannya di situ. Karena kalau ada di dalam tubuh while, maka counternya nggak akan bergerak, akan di reset terus. Jadi 0 terus atau jadi 1 terus. Oke? Makanya di dalam flowchart-nya pun pada saat Asyam lihat udah terbuka. Oke. Yuk kita coba kerjakan. Dilaksanakan 4 kali. Yang hanya dilaksanakan 4 kali ya, yang dipilih ya. Hmm, 50 itu dari total 50 loh. Oke. Nope, yang nomor 2 bukan. 4 kali itu ada. Yang nomor terakhir sudah betul. Itu udah betul. Yang satunya lagi berarti yang oke, nice. Oke, kita latihan ngetik lagi yuk. Nah, ini variabel counternya itu menggunakan nama banyak. Nah, jadi penamaan variabel counter itu atau fungsi counternya itu bebas. Dia semacam customize variabel saja. Yang fungsinya hanya untuk menyimpan banyaknya perulangan. Oke, good job. Bisa pakai kata banyak, percobaan, coba, dan sebagainya. Wah, ketek. Oh, itu balik. STR. Bukan ini, oh enggak. Kenapa? Gak apa-apa, pikir bakal jadi salah karena ini dua tanda kurung tutupnya ada dua. Ternyata memang ada dua. Iya. Karena ada itu fungsi STR. Ini salah satu cara ketika kita ingin menggabungkan string.
Boleh juga seperti ini, menggunakan tanda atau operator plus yang sempat kemarin kita ini ya, kita bahas di awal banget untuk perintah string. Operator string itu ada kali dan tambah yang bisa digunakan untuk string. Oke. Nah, ini kita harus mengubah program nih berarti. Kalau secara penulisan udah pasti salah ya, karena itu baris keempat aja udah nggak ada isinya. Nah, kita langsung cek dulu berarti di programnya. Di programnya ketentuan soalnya, oke. Apa tuh yang pertama? Terdapat sedikit pelanggan. Setiap hari 3 pelanggan pertama mendapatkan diskon 10%. Nah, itu dia. 3 pelanggan pertama mendapatkan diskon 10%. Oke. Tulis program yang memberikan diskon. Itu ketentuannya itu ada di bawah. Agak di scroll lagi. Program harus minta nomor kartu. Oke, berarti variabel kartu itu berfungsi untuk menyimpan nomor kartu. Bagaimana kita mau menyimpan nomor kartu? Oke, good job. Tulisannya masukkan nomor kartu Anda. M-nya besar. K-nya ada 2 ya, Asyam. Masukkan. Kalau di Python itu yang susah dibedain itu K kecil, K gede, sama P gede sama P kecil yang susah banget dibedain. Iya. Makanya perlu perlu pembiasaan sih Asyam. Makanya kan di dalam course kita juga pasti ada ketik-ketik kan, berarti ngetik. Jadi biar Asyam nanti terbiasa juga. Jadi biar lebih ini aware sama perbedaan meskipun dia kecil sih perbedaannya. Nomor kartu Anda, A-nya huruf besar. A di awal. Anda. Oke, good job. Jangan lupa titik 2 di terakhir. Setelah tulisan Anda. Oke, Anda. Oke. Di situ titik 2. Pakai shift ya Asyam titik 2-nya. Shift. Oke, good. Nah, kelebihan 1. Oke, nice. Terus minta nomor kartu udah. Untuk 3 pelanggan pertama, sekarang ketentuan yang kedua. Di baris ke selanjutnya ke berapa? Kelima berarti. Untuk 3 pelanggan pertama cetak selamat Anda mendapatkan diskon 10%. Nah, sekarang berarti kita butuh output yang bisa mencetak selamat Anda mendapatkan diskon 10%. Oke, nice. Sebelum Asyam lanjutkan, Mister mau tanya, selamatnya ini nanti ada di dalam tubuh loop atau di luar tubuh loop? Dalam. Di dalam. Berarti jangan lupa di yes. Di tab. Oke, dilanjutkan. Mister lumayan aku nggak sengaja nge-copy. Nggak apa-apa. Langsung. Sisain aja yang Udah bagian ada selamat Anda mendapatkan diskon 10%. Disisain aja kalimat itu, nggak apa-apa. Tinggal di-delete aja yang nggak perlu di-delete. Nanti disangkan kalimat selamat Anda mendapatkan diskon 10%.
Oke, yang selamat Anda mendapatkan diskon 10% itu masukkan ke dalam perintah printnya, argumen di dalam printnya, fungsi print. Bentar, Asya lagi ngebir lagi. Kenapa? Kenapa? Asya lagi, nah. Kontrol C. Sini. Dimasukkan ke yang baris kelimanya. Print, kurung buka, kurung tutup, tanda petik, isian tadi selamatnya tadi. Oke. Nah, tanda petik 2-nya dihapus. Tanda petik 2 yang ada di awal sama yang di akhir. Oke, spasinya juga dihapus, itu ada spasi di bagian baris kelima sebelum huruf S. Sebelum kata selamat. Oke. Kemudian yang ketiga sekarang. Untuk semua orang lainnya, cetak diskon sudah habis. Nah, itu tadi yang di bagian baris terakhir. Diskon sudah habis. Itu yang baris ke-6 itu udah ada tuh, Asyam. Tinggal disesuaikan aja. Diskon sudah habis. Print diskon sudah habis. Jadi kalimat yang lainnya dihapus. Sisakan tulisan diskon sudah habis. Nah, itu dihapus juga tuh baris ketujuhnya. Diskon sudah habis, titik. Jangan lupa pakai titik karena nanti akan sangat berpengaruh. Dan jangan lupa tanda petik dan tanda kurung tutupnya. Iya, betul sekali. Petik sama kurung tutupnya nanti error kalau nggak ada. Oke, sekarang coba. Oke. Kok itu banyak banget? Berarti kurang apa nih? Kok unlimited loopnya? Saat kita menentukan counter, berarti kita perlu memodifikasi counternya. Counternya di sini variabel apa? Mister tanya. Banyak. Banyak, good. Banyak ini perlu kita modifikasi sehingga kita bisa tahu nih perulangannya. Apa ayo? Banyak. Apa itu? Banyak yang nol. Iya, betul. Makanya dia akan selalu true, ya kan? Nah, itu betul nol, Asyam. Bukan, itu tetap betul nol. Jangan diganti. Jadi variabel counter yang di atas itu tetap nol, betul. Tapi kita nanti memodifikasinya itu di bagian bawah. Di bagian dalam tubuh loopnya. Itu nggak akan berhenti tuh, ya bener kan? Karena akan selalu bernilai true. Sehingga akan melaksanakan seluruh body code yang ada di dalam tubuh while. Supaya dia berhenti, maka kita harus meningkatkan nilai counternya. Oke, dibalikin dulu yang nomor 2 itu tetap 0. Nah, bagaimana cara meningkatkan? Tadi di awal tadi ada kode terkait dengan banyak plus sama dengan 1. Nah, itu ditaruh di bagian, bukan di situ Asyam, di bagian dalam tubuh while. Jadi kontrolnya di dalam tubuh while, bukan di inisialisasinya. Baris kedua itu inisialisasi. Nah, baris yang di bawah nanti, baris angka bawahnya baris kelima, bukan di situ, di bawahnya baris kelima, di enter, baris kelimanya enter dulu di bagian terakhir. Baris kelima, enter dulu di bagian terakhirnya, di bawah selamat Anda mendapatkan itu. Oke, enter. Nah, disitulah kita kontrol variabel counternya. Banyak plus sama dengan 1. Artinya apa? Kita meningkatkan variabel counter ditambah 1 terus, tambah 1 terus, tambah 1 terus. Gitu. Yes.
Coba di-run lagi, apakah sudah bisa sesuai dengan yang diinginkan? Setelah customer ketiga, dia akan selesai. Diskon sudah habis. Oke, good. Nice. Ya, sekali lagi ya. Satu lagi. Oke, yang tadi gimana Asyam? Udah memahami atau ada yang mau ditanyakan sebelumnya, sebelum masuk ke yang keempat? Enggak ya. Jadi ingat ya, saat kita mendefinisikan inisialisasi counter di awal, itu udah betul 0. Cuman kita perlu kontrol di dalam tubuh loop. Oke ya. Nah, sekarang ini mirip-mirip seperti itu. Coba kerjakan juga. Sekarang ini yang keempat. Ini menggunakan variabel counter juga. Dilihat ketentuannya. Apakah harus dimulai dari 0? Apakah harus dimulai dari 1? Terserah dari programnya. Disesuaikan. Makanya kita perlu baca programnya dulu. Oke, berarti banyaknya 0. Oke, boleh. Terus program harus meminta kategori sampai kata N dimasukkan. Jadi program ngecek dulu kategorinya itu apa isinya. Berarti harus menggunakan perintah, dan ini kata-katanya dibilang harus sampai kata N dimasukkan. Berarti dia berulang kan? Berarti menggunakan perintah apa fungsinya kalau berulang? Loop. Yes, loop. Di dalam kode Python-nya disebut while. Loop, betul loop. While. Kita menggunakan kodenya kalau di Python-nya katanya while. Oke. While tadi dikatakan sampai tulisan kategorinya N. Nah, berarti kita menggunakan variabel kategori sebagai seleksinya. Jadi while kategori, nah gitu. While kita panggil variabel kategorinya untuk dicek apakah dia tulisannya N atau bukan. Nah, kalau di soal ini kan dikatakan sampai. Nah, kata-kata sampai ini berarti berulang terus sampai dia katanya N. Oke. Terus pastikan ya penulisannya harus benar. Terus polanya while itu harus betul juga. Indentasi, tanda-tanda titik 2 atau tanda petik harus diperhatikan. Ya, Mister lihat nih. Kalau sudah oke, ntar Asyam bilang oke, ntar Mister cek. Jadi Asyam berlatih untuk teliti juga ya. Apa itu? Kepencet enter Asyam. Oke. While kategori. Mana ada hapusnya? Di delete aja, di backspace. Backspace aja. Atau di delete boleh. Kursornya ditaruh di baris kelima, habis itu di delete. Taruh di baris kelima, kursornya oke, good. Nah, itu masuk ke dalam perintah while-nya dulu. While-nya masih belum tepat tuh. While kategori tidak sama dengan N. Gimana tuh kalau kita mau ngecek string? Berarti N-nya kurang apa? STR. Bukan. Bagaimana cara kita menulis string? Coba lihat di bagian baris kedua. Kalau kita mau menuliskan itu string, berarti kita butuh tanda titik 2. Tanda petik. Kok titik 2? Lihat tuh kan. N-nya itu kan dia berbentuk string. Nah, sampai kata N. Berarti sebelum tanda N tulisan N itu harus diapit dengan tanda petik dulu. Nah, N di dalamnya.
Oke, jadi nanti spasinya juga dihilangin, harus betul-betul tulisan N saja, tidak boleh ada spasi di dalamnya. Karena akan berbeda artinya. Udah? Kalau udah, jangan lupa dengan tanda titik 2 ya di akhir perintah while-nya. Baru masuk ke dalam body code-nya si while. Apa ya? Apa nih? Asya mau ngetik apa nih? Titik 2-nya udah? Oh iya. Titik 2 di bagian terakhir while-nya. Jangan lupa. Nah, habis itu kita masuk ke dalam body while-nya. Dan di sini nih dilihat ya body while-nya, ketentuannya. Setelah membaca setiap kategori, counter kategori harus naik sebanyak 1. Setelah memasukkan kata stop, program harus menampilkan banyaknya kategori. Ini berarti di dalam while-nya nanti, Asyam harus menaikkan counter dan memunculkan tulisan kategori lagi. Ya kan? Nah, sekarang menaikkan counternya atau menuliskan kategori dulu nih Asyam nih. Bentar, kok punya Mister nge-lag ya? Bukan kategorinya. Kalau kategori berarti kita memerintahkan program untuk memasukkan input yang dilakukan oleh user. Sama seperti di baris kedua. Nah, itu di copy aja. Jadi kita menuliskan kategori lagi di dalam baris kedua. Maksudnya? Kalau Asya melihat di bagian kanan contohnya, yang muncul di program kategori dalam kurung N dan seterusnya. Ini kan input ya? Betul? Nah, user memasukkan input dari ketentuan yang sudah kita lakukan di awal, yaitu di dalam variabel kategori. Nah, pada saat kategori ini masuk, dicek apakah dia itu N apa bukan. Kalau bukan, nah kategorinya nanti dikeluarkan lagi Asyam. Makanya nomor 2 ini, baris kedua ini di copy untuk dimasukkan ke dalam tubuh while. Sehingga while-nya nanti akan memunculkan lagi perintah untuk memasukkan input. Yang sama seperti di gambar sebelah kanan ini. Kategorinya pertama tadi kan produk susu. Habis itu di enter sama si user, muncul lagi kategorinya apa, ditanya lagi daging. Nah, itu tujuannya ketika kita memunculkan lagi baris kedua itu di dalam tubuh while-nya. Oke? Jadi yang baris kelima nanti kita butuh memunculkan kategori. Gimana, Syam? Jadi kayak gini bukan? Ini kategori sama dengan satu ini dihapus saja, Syam. Langsung digantikan dengan kategori sama dengan input dan seterusnya itu. Oke, dimasukkan ke dalam tubuh while-nya dulu, di tab sekali. Udah? Nah, terus masuk ke dalam perintah selanjutnya, counternya dinaikkan sebanyak 1. Ayo, gimana cara nulisnya? Yang tadi, ingat nggak? Counter kita di sini variabelnya apa? Oke, tapi dimasukkan ke dalam while. Nah, kalau sudah di bagian terakhir, ketentuan terakhir itu dikatakan harus mengeluarkan total kategori produk dari counter tadi kalau si user sudah mengetikkan N. Nah, oke, printnya yang bagian terakhir itu total kategori produk, kemudian kita panggil variabelnya yang banyak tadi. Oh, jadi misalnya yang N-nya itu gak termasuk ya?
Yang apa? N? Heeh. Nggak ada masuk. Dia hanya Nggak melihat, masuk. nggak masuk. Karena dia hanya melihat input yang dimasukkan oleh user saja. Hanya untuk mencocokkan itu aja. Jadi lanjutkan dulu yang output ketujuhnya, baris ketujuhnya, total kategori produk itu kemudian dipanggil dengan variabel banyak tadi. Itu yang baris ke-6 dimasukkan ke dalam tubuh while ya, Asyam. Karena ingat kontrolnya tadi Mister sampaikan, ketika kita membuat counter itu harus dikontrol di dalam tubuh while. Oke, good. Coba. Nah, kan udah mirip seperti yang disampaikan di soal tadi itu. Ini coba boleh sembarang. Untuk menghentikan ketiknya N. Oke, good. Jadi seperti itu ya untuk counternya ya. Oke, nice. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Nggak asik mau ngomong. Gak kerasa. Apanya? Yang nggak kerasa? Belajarnya. Saking serunya. Oh, iya nih. Oke, untuk yang udah disampaikan sama Mister ini, Asyam ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau diklarifikasi lagi? Asyam ada mau yang didiskusikan? Nggak ada. Nggak ada? Aman ya? Alhamdulillah. Nanti yang lainnya coba Asyam lanjutkan ya. Sama tugas-tugas sebelumnya kan belum selesai tuh ya Asyam ya. Jadi coba diselesaikan. Nanti hari Rabu Mister ingetin lagi di WA seperti kayak kemarin ya. Oke, boleh? Mister ingetin di WA nanti. Oke, sip. Baik. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Asyam udah good job banget, logikanya udah bagus. Tinggal berlatih untuk mengenal kodenya. Kayak tadi loop ya, bukan loop tapi while ya, Asyam ya. Python tadi di dalam Python nulisnya bukan loop tapi while. Oke, nice. Kalau nggak ada, Mister mau cukupkan dulu online lesson hari ini pada siang hari ini. Terima kasih Asyam udah bergabung dengan Mister untuk belajar bersama. Sampai jumpa minggu depan ya Asyam ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ke WA Mister juga boleh. Oke, goodbye Asyam. Assalamualaikum. Goodbye. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, monggo Asyam.